Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian dituliskan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani, akan sering kita temukan dalam Injil bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menegur orang-orang yang munafik. Nampaknya Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Tidak suka belum tentu membenci. Sebab Yesus mengasihi semua orang, tetapi tidak suka dengan orang-orang yang munafik, karena kemunafikan itu memang sangat berbahaya. Sepertinya bukan hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak suka dengan orang munafik, kita pun dalam kehidupan setiap hari, kita tidak suka dengan orang-orang munafik. Walaupun menentukan siapa yang munafik itu agak susah. Sebab terkadang kita menuduh orang lain munafik, dan saat yang sama orang lain juga menuduh kita munafik. Oleh sebab itu dalam Injil Lukas ini, dalam pasal 12 tadi, dalam ayat yang kita bacakan, kita dapat mendefinisikan siapa itu sesungguhnya orang munafik. Mungkin banyak pengertian yang lain, antara lain tidak konsisten, orang yang menganggap diri selalu benar dan lainnya. Tetapi secara khusus dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengenakan topeng setiap hari, di mana kehidupan nyata mereka tidak seperti apa sesungguhnya diri mereka. Mungkin lebih tepat kita sebut juga dengan musang berbulu domba. Atau mereka menampilkan wajah yang kudus, tetapi hatinya sungguh berbahaya. Ini yang disebutkan dalam Lukas tadi. Maka Yesus langsung menghubungkan dengan Tuhan Allah melihat ke dalam hati setiap orang. Apakah segala perbuatannya adalah kemunafikan, atau apakah hidupnya adalah kepalsuan atau tidak? Sebab apa yang kita lakukan dalam tempat tersembunyi pun akan dinyatakan dalam terang. Bahkan diungkapkan tadi, apa yang dibisikkan dalam kamar akan diungkapkan dari atap rumah. Itu berarti Tuhan yang penuh kuasa melihat sesungguhnya siapa diri kita. Maka ditegur di sini orang-orang munafik yang mana kehidupannya ataupun perbuatannya bukan berasal dari kesungguhan hatinya. Ada kepalsuan di dalam dirinya. Terhadap orang-orang seperti inilah yang disarankan Yesus, murid-murid hati-hati. Sebab ini sangat berbahaya. Sebab nampaknya begitu baik, begitu tulus, tetapi sesungguhnya dia punya niat yang kejam ataupun niat yang membunuh. Maka dalam Injil Lukas ini ditegur orang seperti itu. Karena kenapa? Karena bagi Lukas pertobatan itu harus sungguh-sungguh, harus pasti.
Sebab bila kita lihat, kita ingat kisah Zakheus. Sejak Kristus datang, ia menerima pertobatan itu, ia langsung berubah. Ia langsung menyatakan akan mengembalikan apa yang dia ambil yang tidak sepatutnya. Sikap tegas seperti ini selalu dituntut di Injil Lukas. Perubahan yang total. Bukan menerima Injil tetapi masih hidup dalam kegelapan. Menerima Kristus tetapi tidak mau dituntun oleh kasih Kristus dalam terang. Itu adalah kemunafikan dan kepalsuan. Diumpamakan di dalam nats kita ini dengan orang Farisi. Karena ini akan berbahaya. Karena tujuannya juga membahayakan hidup orang lain. Walaupun dia tampil seperti tidak berbahaya, namun sesungguhnya ia memiliki bahaya yang luar biasa. Oleh sebab itu, diinginkan dan diingatkan kepada kita, jika kita telah menerima pertobatan, jika kita telah menerima Kristus, jangan lagi seperti orang-orang munafik. Jika kita sudah menerima Kristus dan menerima keselamatan dan pertobatan, jangan lagi munafik di dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam terang benderang. Segala perbuatan yang baik nyata, tanpa ada sesuatu yang kita tutupi di dalam diri kita menjadi rahasia atas orang lain. Dan yang paling penting, kita harus membuka topeng kita setiap hari. Jangan mengenakan topeng setiap hari. Orang lain harus melihat kita dalam cahaya yang terang benderang. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan hati kita. Sikap-sikap seperti ini, sikap-sikap terus terang, jujur, tidak munafik, ini yang diinginkan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang telah bertobat itu. Maka dalam malam hari ini, pesan ini harus tetap kita ingat. Hiduplah dalam kemurnian, dalam ketulusan, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. Mari kita lepaskan topeng kita masing-masing, supaya kita hidup dalam terang Kristus dan jauh dari kegelapan. Tuhan memberkati.